John Cena dihancurkan oleh Brock Lesnar dalam farewell tournya di WrestlePalooza 2025. Selain itu, AJ Lee dan CM Punk berhasil mengalahkan Seth Rollins dan Becky Lynch dalam pertarungan suami istri yang sangat luar biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id. Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya juga untuk dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia karena WUI Podcast juga bisa kamu nikmati di sana. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WUI Podcast. Boleh share, like, komen, dan juga di-repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan kali ini tentunya kita akan membahas tentang WrestlePalooza yang baru saja berakhir. Gua sorry banget, ternyata beberapa episode sebelumnya gue pikir WrestlePalooza itu akan terjadi di Senin pagi. Artinya di US-nya ternyata Minggu malam. Ternyata gue salah, ternyata malam Minggu. Oh ya, hopefully sih kita semua masih bisa tidak terima salah informasi ya. Tidak terima informasi yang salah gitu. Dan berhasil menikmati WrestlePalooza tepat waktu. Tapi sebelum membahas tentang WrestlePalooza, gue juga akan bahas beberapa hal yang terjadi di Friday Night SmackDown. Karena juga ada beberapa hal, beberapa promo terakhir yang terjadi di Friday Night SmackDown. Tapi gue akan bahas dulu hal-hal yang terjadi di SmackDown yang mungkin tidak berhubungan dengan WrestlePalooza. Yang pertama adalah pertandingan Charlotte Flair dan Alexa Bliss versus Chelsea Green dan Alba Fire untuk WWE Women's Tag Team Championship. Akhirnya setelah kayaknya minggu lalu sempet gak jadi ya karena Charlotte Flair yang diserang dari belakang itu sama Chelsea Green dan Alba Fire, akhirnya di minggu ini jadi. Dan pertandingannya sangat cepat menurut gua, kalau gua nggak salah hitung ya, di mana Charlotte Flair dan Alexa Bliss sangat dominan dan akhirnya menang dengan sangat cepat. Dan yang menarik juga sebenarnya kalau diperhatikan adalah lebih chemistry-nya Charlotte Flair dan Alexa Bliss ini sudah jauh makin klop. Bahkan ada kalau gue nggak salah ingat ada momen combination move gitu ya antara mereka berdua gitu. Jadi chemistry-nya udah sangat klop banget lah. Dan akhirnya mereka Charlotte Flair dan Alexa Bliss berhasil mempertahankan WWE Women's Tag Team Championship. Nah ini gue sih harusnya ngelihatnya kita akan mengarah pada build up untuk Crown Jewel harusnya yang akan terjadi 3 minggu lagi kira-kira, di mana Women's Tag Team Championship mungkin akan dipertaruhkan. Jadi feud dengan Chelsea Green dan Alba Fire dan The Secret Harvest-nya ini selesai lah di sini harusnya. Mungkin kita lihat next selanjutnya Charlotte Flair dan Alexa Bliss akan ditantang oleh siapa. Tapi yang gue pengen point out adalah chemistry-nya Charlotte Flair dan Alexa Bliss yang semakin klop. Menurut gue akan tiba masanya mereka jatuh, dan akhirnya malah jadi feud besar antara mereka gitu. Gue lebih ke suatu hari ketika mereka akhirnya kalah, kehilangan gelarnya, gue rasa itu akan jadi titik awal feud besar antara mereka, Charlotte Flair versus Alexa Bliss. Karena dari awal kan mereka memang kayak dua orang yang sama-sama kehilangan arah, terus kemudian disatukan, mereka jadi klop. Nah terus ya nanti jadi bubar, jadi hancur lagi gitu. Tapi
kapan dan di mananya, gue rasa gue sih masih pengen menikmati tag team ini agak lebih lama. Jadi hopefully mungkin masih sampai akhir tahun ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tag team di divisi pria, ada sedikit update dari Street Profits yang ternyata benar dari minggu lalu, kelihatan sedang bermasalah setelah dikalahkan sama Wyatt Six gitu. Dan di minggu ini muncul mereka udah baikan, tapi Uncle Howdy alias Bo Dallas muncul lagi ngomporin Angelo Dawkins gitu, bahwa bilang Angelo Dawkins lu tuh nggak didengerin sama Montez Ford gitu. Terus akhirnya Uncle Howdy diserang sama Montez Ford gitu. Jadi di divisi tag team pria gue rasa mungkin ceritanya akan berputar di Wyatt Six yang mencoba meruntuhkan chemistry masing-masing tag team satu persatu. Dan jadi endingnya akan ada satu tag team yang chemistry-nya paling kuat dan berhasil merebut WWE Tag Team Championship dari tangan Wyatt Six, yaitu Joe Gacy dan Dexter Lumis gitu. Dan selanjutnya di minggu depan kita akan melihat Tiffany Stratton versus Jade Cargill versus Nia Jax triple threat match untuk WWE Women's Championship. Ini hasil dari minggu lalu Nia Jax itu muncul mengganggu pertandingan Tiffany Stratton versus Jade Cargill. Minggu ini ketiganya muncul clash di ring dan akhirnya diresmikan oleh Nick Aldis untuk pertandingan triple threat match minggu depan. Dan yang terakhir adalah kelanjutan dari US Championship Open Challenge yang dibuka oleh Sami Zayn, dan kali ini minggu ini lawannya adalah Carmelo Hayes. Carmelo Hayes yang sebelumnya berpartner dengan The Miz dalam Melo Don't Miss, kali ini mencoba title shot single gitu, dan dengan The Miz ada di komentator table. Pertandingannya juga sangat-sangat luar biasa. Banyak yang mengekspektasikan atau memprediksi Carmelo Hayes one day akan jadi mungkin bisa jadi yang dethrone Sami Zayn untuk US Championship ini. Cuman mungkin belum sekarang. Bisa jadi karena kalau berkaca dengan US Open Challenge-nya John Cena, run-nya bahkan kan memang ada yang rematch beberapa kali gitu. Jadi bisa jadi akan ada rematch, kemudian Carmelo Hayes sudah hasil menang akhirnya. Tapi gue ngerasa sih yang akan dethrone Sami Zayn adalah Solo Sikoa sih masih, atau mungkin Jacob Fatu. Jadi karena Solo Sikoa masih muncul dalam video promo di minggu ini, tapi belum muncul secara wujudnya di ring gitu. Gue rasa masih akan ada 2-3 minggu lagi sampai Solo Sikoa akhirnya muncul atau jadi salah satu menantang untuk Open Challenge ini. Nah, by the way, US Championship Open Challenge ini berhasil dimenangkan masih oleh Sami Zayn yang mempertahankan gelar US Championship-nya dengan Blue Thunder Bomb terakhir ke Carmelo Hayes. Sangat menarik melihat beberapa pertandingan terakhir Sami Zayn menang dengan Blue Thunder Bomb dibanding dengan Helluva Kick. Gue nggak tahu apakah ada perubahan skenario atau perubahan karakter dengan perubahan finisher ini. Cuman anyway dua-duanya emang terkenal lekat sama Sami Zayn gitu. Nah, itulah tadi yang terjadi di SmackDown. Kita lanjut ke WrestlePalooza. Buat gua secara general setiap pertandingannya sebenarnya menarik. Hanya saja gua ngerasa ada anti klimaks yang terjadi mungkin lebih karena lebih karena susunan pertandingannya aja sih gitu. Sebenarnya kalau kita nonton satu-satu pertandingannya, gue rasa hampir semuanya berjalan dengan sangat luar biasa, berlangsung dengan sangat luar biasa. Tapi karena secara susunan main eventnya ternyata berubah. Gue nggak tahu, gue rasa sih berubah ya, karena yang gue tahu tadinya adalah John Cena versus Brock Lesnar, cuman ternyata di minggu ini ada perubahan atau ada pengumuman baru, yaitu main eventnya adalah Cody Rhodes versus Drew McIntyre gitu. Dan inilah yang membuat gua ngerasa anti klimaks. Nanti kan kita bahas.
Eh Pertandingan pertama akhirnya dibuka dengan John Cena versus Brock Lesnar, di mana sebenarnya di Friday Night SmackDown kemarin Brock Lesnar muncul lagi. Tapi kali ini tetap tidak bertemu dengan John Cena. Ceritanya di awal Michael Cole, announcernya, bilang bahwa Brock Lesnar mau diinterview di locker room. Ketika Michael Cole jalan ke arah entrance mau ke arah locker room, ternyata Brock Lesnar muncul tiba-tiba di entrance dan kemudian malah menyerang Michael Cole. Terus di situ di atas ring Corey Graves yang menemani Michael Cole di announce table muncul mau membantu Michael Cole, tapi pada akhirnya Corey Graves malah kena F5 bahkan sampai 2 kali. Dan kemudian John Cena marah-marah ke kamera Brock Lesnar marah-marah ke kamera menantang John Cena, mencari John Cena. Jadi ini lebih ke segmen yang menunjukin kebuasannya Brock Lesnar, tapi masih nggak ngejelasin why-nya. Nah, kemudian yang menarik di backstage, Lesnar disambut dalam tanda petik oleh Paul Heyman. Dan kemudian Lesnar sebelum pergi dia bilang we need to talk gitu. We should talk atau gitulah ke Paul Heyman, dan Paul Heyman mengiyakan. Nah, ternyata ini mengantar kepada pembukaan dari WrestlePalooza di pertandingan Brock Lesnar versus John Cena. Di mana ketika Cena diintroduce oleh Alicia Taylor, yaitu ring announcer yang biasa, Brock Lesnar tiba-tiba diintroduce oleh Paul Heyman yang masuk tiba-tiba gitu. Disitulah sebenarnya kembalinya reunitednya Brock Lesnar dan Paul Heyman. Sementara Cena sebenarnya masuk dengan trademark yang Cena banget di setiap premium live event dengan entrance yang sangat megah, dan kali ini John Cena masuk bareng dengan anak-anak, nggak tahu ada puluhan orang gitu kayaknya, puluhan anak-anak masuk men-celebrate sebagai Cena dengan bajunya yang sama, dengan handuk kecilnya itu sama gitu. Pokoknya gue ngerasa entrance Cena yang sangat kreatif kayak gini tuh trademarknya Cena di PLE banget lah gitu. Nah, pertandingannya berlangsung keras. Brock Lesnar langsung menyerbu John Cena dari awal dan mendominasi dengan power slam, German suplex, kemudian clothesline, sampai John Cena bisa dibilang gak punya kesempatan ya sama sekali. Sampai kemudian Cena berhasil comeback dengan 4 kali shoulder tackle-nya menjatuhkan Brock Lesnar. 4 kali shoulder tackle-nya bukan dari 4 sisi, tapi dari satu sisi gitu. Jadi biasanya kan dari satu sisi tackle jatuh, pindah sisi lainnya, tackle jatuh, pindah sisi lainnya jatuh. Nah, ini dari satu sisi doang sampai 4 kali gitu. Dan kemudian berhasil 3 kali Brock Lesnar. Nah, tapi ternyata kemudian ketika John Cena mau five knuckle shuffle, Lesnar berdiri dan kemudian F5 John Cena sampai 5 kali. Jadi 2 kali di F5, kemudian sedikit break, di F5 lagi, break sedikit, F5 lagi, break sedikit, F5 lagi. Dan akhirnya di situ John Cena kalah, Brock Lesnar berhasil menang. Udah turun dari ring pun Brock Lesnar naik lagi, nge-F5 wasitnya dan nge-F5 John Cena lagi. Ini pertandingan yang gua di luar prediksi gua, lebih karena gua tidak pernah berpikir bahwa Brock Lesnar benar-benar akan jadi lawan terakhirnya John Cena dengan cara run-nya John Cena versus Brock Lesnar ini akan dipanjangin gitu. Karena gue sempat baca di X kalau nggak salah ada yang bilang bahwa kemungkinan John Cena lawan Brock Lesnar ini emang di WrestlePalooza kalah, kemudian nanti di Crown Jewel mereka akan rematch, dan di situ mungkin John Cena akan menang, tapi kemudian masih akan berlanjut ke War Games di mana Brock Lesnar akan joining The Vision dengan Paul Heyman, kemudian John Cena akan joining tim lainnya gitu. Nah, itu menurut gue jadi make sense, dan dengan kemenangan Brock Lesnar di WrestlePalooza ini skenario itu sangat mungkin terjadi gitu, karena gue rasa di farewell tournya berarti di sisanya masih ada 5 dates lagi untuk John Cena, mungkin akan dimanfaatkan
untuk menyelesaikan masalahnya dengan Brock Lesnar, dimana akhirnya ekspektasi gue pribadi harusnya sih Brock Lesnar akhirnya put respect ke John Cena kayak gitu. Dan Brock Lesnar kalau joining The Vision, wah, The Vision terlalu berat sih, terlalu imba sih dengan Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed, Brock Lesnar. Wow, tim yang sangat super sih, super. Tapi walaupun ada prediksi di area lawannya adalah Roman Reigns, Cody Rhodes, John Cena, CM Punk, LA Knight mungkin ya. Nah itu juga tetap luar biasa sih. Jadi akan jadi pertandingan yang super di War Games kayak gitu. Kemudian pertandingan kedua adalah tag team match antara The Usos versus The Vision. The Usos yang kembali reunited melawan The Vision, Braun Breaker dan Bronson Reed. Sebenarnya di Friday Night SmackDown bisa dibilang The Vision sempat pemanasan, di mana ketika tadi ya momennya Paul Heyman menyambut Brock Lesnar di backstage. Nah di situ kemudian Nick Aldis bilang, nyamperin Paul Heyman kayak, gue nggak mau lu bikin masalah ya gitu. Terus ternyata Paul Heyman dan The Vision bilang, enggak kok, kita nggak nyari masalah, kita mau cari The Usos doang gitu. Terus kayak janji nggak bikin masalah dan lain-lain gitu. Nah tapi kemudian ketika Fraxium masuk di entrance ring, diserang sama The Vision dari belakang dan terjadi chaos, dan akhirnya di situ diresmikan sama Nick Aldis, Fraxium versus The Vision. Jadi bisa dibilang ini pertandingan pemanasannya The Vision gitu. Pertandingannya sendiri berlangsung, gua nggak bisa bilang seimbang karena Fraxium dengan speednya yang luar biasa, sementara The Vision dengan powernya yang luar biasa gitu. Tapi pada akhirnya kemudian ketika Nathan Fraser moonsault gagal ke Bronson Reed, kemudian dia malah ditangkap dan kena Jagged Edge. Ketika mau di tsunami sama Bronson Reed yang di atas turnbuckle di kick kayak di salto overhead kick sama Axiom, tapi kemudian Axiom kena spear sama Braun dan akhirnya Bronson Reed berhasil tsunami ke Nathan Fraser dan akhirnya menang. Ya ini bisa dibilang pertandingan pemanasannya aja gitu. Sementara kalau di pertandingannya sendiri, sebelum pertandingannya, seperti yang sudah gua prediksi juga, bahwa akan ada wildcard yaitu LA Knight. Nah cuman yang menarik adalah ternyata LA Knight bukan jadi seseorang yang muncul tiba-tiba di pertandingan, tapi lebih dari itu menariknya karena dia dijadikan special guest referee oleh Adam Pearce. Jadi di backstage The Usos dan The Vision itu sempat bentrok, kemudian akhirnya dipisahkan sama official dan Adam Pearce di sana. Kemudian di interview Adam Pearce mengatakan bahwa dia meminta referee yang lebih bisa dibilang lebih kuat gitu ya, dan itulah muncul LA Knight. LA Knight sendiri bilang dia kayak nggak peduli sama The Vision, nggak peduli sama The Usos, tapi dia kayak kenapa ya dia mau? Gue juga lupa sih kenapa LA Knight mau gitu. Nah kemudian ketika masuk The Usos masuk dengan lagu lama mereka, tapi kemudian Jimmy Uso ngecut dan bilang minta lagu Jey Uso lah gitu kira-kira. Dan itu kayak ngeliatin seberapa dewasanya Jimmy Uso gitu, seberapa bijaknya di Jimmy Uso, karena dia tahu audiens akan lebih hyping dengan lagunya Jey Uso sekarang dibanding dengan lagu lama mereka. Nah kemudian pertandingannya berlangsung sangat sengit. Kemudian ada momen ini tuh jadi kayak pertandingan no holds barred karena ada properti yang ikutan lah gitu. Dan di sini wasit yaitu adalah LA Knight tidak peduli gitu, kayak nggak peduli. Bronson Reed itu kayak sempat mau pakai steel chair, tapi kemudian kelihatan sama wasit sama LA Knight. Ketika LA Knight berbalik, Jimmy Uso yang ambil steel chair itu. Nah terus kemudian Bronson Reed sempat debat dengan LA Knight di ringside. Nah ini momen yang
momen apa ya? Momen bisa dibilang ketegangan terjadi antara LA Knight dan Jey Uso lagi gitu. Ketika Reed dan LA Knight sebagai wasit berdebat di ringside, Jey Uso dive dari dalam ring ke arah mereka, tapi wasit sempat menghindar gitu. Nah, ketika kena ke Bronson Reed, wasit malah narik Jey Uso kayak marah-marah karena nganggep ditargetin Jey gitu. Padahal dia ada di sana sebagai referee, sebagai wasit. Nah, kemudian itu momen pertama. Momen keduanya adalah ketika di ring, Jey Uso mau ngehajar Bron Breakker kali ini pakai kursi, tapi kemudian Breakker menghindar dan hampir kena LA Knight lagi gitu. Jadi ditambahin lagi tuh ketegangan antara LA Knight dan Jey Uso gitu. Sampai akhirnya Bron Breakker berhasil nge-spear Jey Uso. Kemudian lagi-lagi wasit LA Knight hampir kena spear ke meja, tapi kemudian ketika Bron Breakker lari gitu ke arah dia, Jey Uso dan Jimmy Uso, Jey sempat ngedorong wasit sehingga jadinya yang kena double spear adalah The Usos gitu. Wasit selamat dan di spearnya ke meja gitu. Dan terakhirnya dari situ Bronson Reed narik Jey Uso di posisi kena tsunami dan akhirnya menanglah division Bronson Reed dan Bron Breakker. Nah, pertandingan ini mungkin akan mengarah sebenarnya kelanjutan dari feud ini mungkin tergantung dari dua pertanyaan. Yang pertama, apakah LA Knight ngelihat bahwa ternyata Jey Uso tuh masih baik ya dalam tanda kutip ke dia gitu, karena bisa dibilang Jey Uso sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk ngehajar LA Knight yang tadi pakai kursi, yang pakai dive. Bahkan ada momen Jey Uso nyelamatin LA Knight dari kena spear-nya Bron Breakker gitu. Dan apakah LA Knight melihat itu sebagai ternyata Jey Uso baik sama gua gitu. Dan kalau iya, mungkin semakin besar kemungkinan bahwa mereka akan join forces untuk War Games. Nah, tapi di satu sisi mungkin pertanyaannya akan ada di Jimmy Uso. Apakah Jimmy ngelihat dan akhirnya paham bahwa LA Knight yang bukan family ternyata memang gak bisa diharapkan kayak apa yang ada di pikiran Jey Uso dan yang disarankan oleh Roman Reigns gitu. Kalau iya, ekstrimnya bisa jadi LA Knight malah join division untuk ngelawan The Usos buat War Games. Walaupun harusnya chance-nya kecil ya, se-ekstrim itu, tapi setidaknya mungkin feud-nya akan mengarah kepada The Usos versus LA Knight gitu. Mungkin kalau tadi slotnya benar kayak yang tadi gue sebut pertama, di mana Cody Rhodes dan Brock Lesnar masing-masing berpartisipasi, gue rasa berarti kan posisinya tidak ada slot untuk The Usos. Jadi kalaupun The Usos muncul di War Games ya mungkin akan ada pertandingan sendiri kayak gitu. Dan mungkin dengan LA Knight. Jadi dua pertanyaan itu yang seharusnya kita tunggu jawabannya, bisa jadi di Monday Night Raw bahkan gitu. Pertandingan ketiga adalah pertandingan antara Io Sky versus Stephanie Flair untuk single match Women's World Championship. Ini adalah gelar yang ditinggalkan Naomi karena hamil. Kemudian mereka berdua yang tadinya memang dapat chance untuk nge-challenge Naomi untuk gelar ini, tapi kemudian karena Naomi meletakkan gelarnya, jadi mereka berdualah yang memperebutkan gitu. Pertandingannya berjalan sangat seimbang menurut gua, dan sangat atraktif karena dua-duanya memang bisa dibilang ya kecil-kecil cabai rawit ya gitu. Tapi mungkin Stephanie Flair lebih terasa lebih gede powernya gitu buat gua. Io Sky beberapa kali selamat dari Devil's Kiss milik Stephanie Flair, tapi pada akhirnya Io Sky kena Dragon's Cruise dari Stephanie Flair yang membuat Io Sky lututnya sangat kesakitan, dan ini yang menghambat dia ke belakangnya
kayak ketika dia Spanish Fly dari turnbuckle gitu, terus kemudian ke ring malah bikin makin sakit lututnya. Kemudian Io Sky coba moonsault dan gagal, lututnya jadi makin sakit. Tapi jadi situ kemudian Stephanie Vaquer mendapatkan momentum untuk moonsault dan akhirnya menang di sana. Dan ini adalah malam yang sangat-sangat luar biasa untuk Stephanie Vaquer yang baru saja bisa dibilang roster baru akhirnya mendapatkan tempat di jajaran elit dari WWE. Dan pertandingannya juga berakhir dengan Stephanie Vaquer yang hormat ke Io Sky, dan Io Sky pun secara respect memberi selamat kepada Stephanie Vaquer gitu. Nah, untuk Women's World Championship-nya tentu banyak kontender yang akan mengincar menurut gua. Yang paling dekat gua rasa adalah Rhea Ripley, karena kalau gua nggak salah ingat di Monday Night Raw kemarin, Rhea Ripley udah state bahwa dia akan mengincar title ini siapapun yang megang nanti setelah WrestlePalooza. Dan dia waktu itu ngomongnya ke Stephanie Vaquer. Jadi paling dekat gua rasa adalah Stephanie Vaquer versus Rhea Ripley yang belum tahu kapan. Sementara untuk Io Sky sendiri kemungkinan dia akan dihantui lagi oleh Asuka. Mungkin di Monday Night Raw nanti kita akan lihat Asuka bakal datengin ke Io Sky dan bilang kayak, tuh kan lu nggak bisa sendiri gitu. Karena sebelumnya Asuka itu udah ngotot untuk mau bantu dia Io Sky di ringside ketika melawan Stephanie Vaquer, tapi Io Sky bilang jangan, gua mau menyelesaikan ini sendiri gitu. Dan dengan hasil ini mungkin Asuka akan ngomporin ke sana. Sebenarnya mungkin arahnya adalah ke Rhea Ripley yang ngebela Io Sky. Kemudian terjadilah mungkin scene ketika Sami Zayn menolak untuk menghajar Kevin Owens karena disuruh sama Roman Reigns dan Bloodlines. Mungkin arahnya tuh ke momen-momen kayak gitu, dan akhirnya nanti akan terjadi feud antara Kabuki Warriors dan Io Sky dan Rhea Ripley gitu. Untuk sejauh ini sih kalau untuk si Women's World Championship-nya sendiri, gue belum melihat kontender-kontender yang mungkin, tapi tentu banyak kontender yang tidak pegang gelar sekarang kan, kayak Bayley, Lyra Valkyria, bahkan Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez masing-masing, Nikki Bella. Jadi masih banyak banget sebenarnya yang bisa diantriin, cuman tinggal siapa yang dapat kesempatan aja sih gitu. Kemudian dilanjut ke pertandingan keempat, pertandingan yang buat gue pribadi adalah pertandingan terbaik di WrestlePalooza, yaitu adalah mixed tag team match antara CM Punk dan AJ Lee versus Seth Rollins dan Becky Lynch. Ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa, melebihi ekspektasi gue pribadi. Makanya gue happy banget nonton pertandingan ini. Bahkan setelah melihat pertandingan terakhir Cody Rhodes dan Drew McIntyre, gue sempat ngerasa harusnya main eventnya tuh mixed tag team match ini gitu. Karena bener-bener seru secara story, secara move-nya seru banget gitu. Seth Rollins dan Becky Lynch membuka pertandingan dengan main cerdik ya. Kayak berkali-kali, karena kalau mixed tag team match itu kan secara rules tidak tertulisnya ya cewek lawan cewek, cowok lawan cowok gitu. Jadi berkali-kali mereka tuh mainin siapa yang ada di ring dengan tap in tap out, sehingga si Punk dan AJ Lee harus tukar-tukaran juga gitu. Nah ini tuh kayak merusak fokusnya si Punk dan AJ Lee. Dan yang menarik adalah Becky Lynch berkali-kali nunjukin di awal, nampar-nampar si Punk lagi, nunjukin bahwa dia berani ngehajar cross gender gitu. Nah tapi ternyata AJ Lee tidak tinggal diam, dia juga dapat momentum untuk ngehajar Seth Rollins, sehingga buat gua di titik ini tuh kayak kita tinggal nunggu nih cross gender ini akan terjadi gitu. Nah kemudian Becky Lynch itu sempat ngelempar si Punk juga ke step besi. Kemudian AJ Lee ketika mau balas dihalangin sama Seth Rollins. Di titik ini tuh gue kayak udah tinggal nunggu sebenarnya
gue pengen banget sih ngelihat si Empang nge-GTS Becky Lynch gitu. Tapi gue rasa nggak mungkin tadinya karena terlalu bahaya buat image. Karena GTS itu ya terlalu berbahaya lah ya, apalagi untuk cross gender gitu. Nah kemudian momen yang menarik adalah ketika Seth Rollins dia mau ngehajar si Empang pakai Becky Lynch kasarnya. Jadi Becky Lynch diangkat mau dijatuhkan ke atas si Empang gitu. Tapi ternyata ketika dijatuhkan si Empang menghindar, jadi malah kayak ngebanting Becky Lynch saja gitu, dan Becky Lynch-nya kesakitan di sana. Terus kemudian ketika dari situ si Empang mencoba mau tap AJ Lee, karena dari sejauh ini poin-poin yang gue bahas tadi di sepanjang pertandingan itu, AJ Lee benar-benar belum dapat kesempatan untuk officially masuk ke ring dan bertanding. Adanya yang pas di awal-awal yang mereka dimainin sama Rollins dan Becky Lynch, tap out dan harus gantian gitu. Jadi belum ada kesempatan sama sekali gitu. Nah ketika mau di tap itu ternyata AJ Lee ditarik sama Becky Lynch dari ringside sehingga gagal tuh tap in-nya. Nah di situ si Empang berhasil nge-GTS Seth Rollins. Ini adalah momen ketika akhirnya AJ Lee berhasil masuk ya, officially masuk ke pertandingan ketika si Empang berhasil nge-GTS Seth Rollins. Kemudian ketika si Empang mau tap AJ Lee, sebenarnya Becky Lynch sempat coba nahan gitu, tapi pada akhirnya tetap berhasil AJ Lee masuk dan langsung menggila. AJ Lee langsung menggila, langsung meledak-ledak, menghajar Becky Lynch dengan pukulan bertubi-tubi, dengan windmill-nya. Luar biasa. Sampai akhirnya bahkan AJ Lee itu melakukan tornado DDT terhadap Becky Lynch, memanfaatkan Seth Rollins yang berdiri di sekitar mereka untuk sebagai stepnya gitu. Jadi kalau biasanya tornado DDT naik ke ke tali ring, kemudian baru lompat gitu. Ini AJ Lee itu kayak ninja gitu, nginjek ring, nginjek Seth Rollins dan kemudian DDT Becky Lynch gitu. Si Empang dan AJ Lee benar-benar chemistry-nya luar biasa. Beberapa kali combination moves mereka terjadi menghajar Becky Lynch dan dan Seth Rollins, sampai bahkan ada double submission juga gitu. Sementara kalau Seth Rollins dan Becky Lynch hanya dapat momentum untuk double pedigree menurut gua. Dan dari situ muncullah mulai serangan-serangan cross gender gitu, kayak Seth Rollins yang pertama kali itu diawali dengan Seth Rollins yang narik AJ Lee jadi Seth Rollins di ringside narik AJ Lee, jadi jatuh AJ Lee-nya. Terus kemudian bahkan ada momen Pang nge-submit Lynch pakai sharpshooter. Pakai sharpshooter itu kemudian Becky Lynch juga ngebalas submit si Empang, sampai kemudian AJ Lee bahkan nge-stomp Seth Rollins gitu. Jadi di sini tuh gue udah di titik, begitu pas nonton ini udah tinggal nunggu siapa yang akan ngelewatin batas duluan. Apakah si Empang nge-GTS Becky Lynch atau Seth Rollins yang nge-stomp AJ Lee. Itu menurut gue udah tinggal nunggu momen itu ada yang kelewat batas ke sana dan yang melakukan itu akan menang gitu. Nah, kemudian tapi akhirnya di non-stable Seth Rollins dan AJ Lee sebenarnya dapat momentum untuk double GTS di atas non-stable, tapi kemudian Becky Lynch berhasil lepas dari AJ Lee, kemudian malah ngelempar AJ Lee ke meja sebelah sehingga ngehajar si Empang dan Seth Rollins di situ gitu. Terus pada akhirnya AJ Lee yang ambruk bersama si Empang dan Seth Rollins di situ ditarik ke ring sama Becky Lynch. Ketika mau dihajar dengan manhandle slam, ternyata tiba-tiba AJ Lee nge-counter dengan Black Widow submission-nya gitu, dan akhirnya Becky Lynch step out di situ. Dan itu adalah pertandingan yang perfect yang untuk merayakan comeback-nya AJ Lee. Benar-benar pertandingan yang luar biasa. Dari sini gua rasa semakin kuat ya
alasan untuk AJ Lee menantang Becky Lynch untuk Women's Intercontinental Championship dengan semangat mengalahkan Becky Lynch 2 kali, beating her twice. Mungkin semangatnya akan kayak gitu. Sementara si Empang punya bargaining power yang lebih untuk nge-hunting Seth Rollins dan World Heavyweight Championship lagi gitu. Atau Seth Rollins yang gak terima dengan hasil ini malah hunting si Empang lagi gitu. Tapi yang pasti sih kemungkinan besar Cody Rhodes, kita akan melihat sebenarnya build up-nya Cody Rhodes dan Seth Rollins dulu untuk Crown Jewel, yang kemungkin pertandingan ini akan jadi build up untuk War Games. Sebenarnya akan sangat menarik jika Seth Rollins ternyata tiba-tiba kehilangan gelarnya dari si Empang sebelum Crown Jewel. Tapi less likely terjadi sebenarnya. Karena bisa aja sih sebenarnya, cuman kayaknya untuk Crown Jewel Cody Rhodes dan Seth Rollins akan punya vibe yang lebih tinggi gitu, karena memang mereka juga bisa dibilang rival abadi ya, dan sekarang mereka sama-sama megang gelar, jadinya champion versus champion di Crown Jewel akan terjadi antara Cody Rhodes dan Seth Rollins gitu. Dan yang terakhir adalah pertandingan main event Cody Rhodes versus Drew McIntyre untuk the Undisputed WWE Championship. Sebenarnya di Friday Night SmackDown sempat terjadi kontrak signing antara keduanya, di mana Cody Rhodes speech-nya mengingatkan masa lalu mereka bahwa sekitar 15 tahun sebelumnya mereka pernah jadi tim tag team dan memenangkan gelar tag team bersama di tempat yang sama kalau gue nggak salah ya, 15 tahun sebelumnya gitu. Dan ini tuh menunjukkan hubungan mereka meskipun sekarang berseberangan sebagai musuh besar. Terus Cody juga nyebut Drew McIntyre sebagai keyboard warrior. Terus kemudian Drew McIntyre sempat mengkritik balas bahwa Cody lebih sebagai figur publik yang tampil sempurna, bukan orang yang dalam emosi atau konflik gitu. Dan Cody membalas bahwa McIntyre terlalu percaya diri, full of himself, dan bahwa warisannya akan dipengaruhi oleh kekalahan di WrestlePalooza jika McIntyre tidak bisa menang. Puncaknya Drew McIntyre headbutt Glasgow Kiss Cody Rhodes setelah kontrak signing itu, kemudian kayaknya juga Claymore yang membuat Cody sempat knock out gitu ya di ring. Dan gue ngerasa di momen ini tuh sebenarnya jadi 50-50 rasanya, karena ternyata jadi main event, artinya kemungkinan untuk title switch berpindah tangan untuk membuat WrestlePalooza ditutup dengan sangat megah gitu ya, itu sangat mungkin terjadi gitu. Nah tapi inilah yang membuat menurut gue anti klimaks, karena ternyata seperti diduga Cody Rhodes menang clean banget, tidak ada yang mengejutkan sih gitu menurut gue ya, tidak ada yang mengejutkan. Dan pertandingannya seru, tapi menurut gue akan tetap lebih seru yang mixed tag team match. Jadi makanya gue berpikir kalau dengan hasil yang sama harusnya menurut gue main eventnya sih mixed tag team match gitu. Pertandingannya Cody Rhodes dan Drew McIntyre itu berjalan ya keras. Drew McIntyre sempat melayangkan elbow pertamanya dan bikin Cody keliengan. Ini tuh kayak ngeliatin cederanya si Cody Rhodes setelah di Claymore, terus kemudian juga di malam sebelumnya sempat knockout di non-stable itu jadi kambuh lagi gitu. Kemudian Drew McIntyre mengekspos turnbuckle tapi malah kena sendiri. Dan sampai akhirnya Cody Rhodes tuh sebenarnya sempat ada di posisi yang siap untuk di Claymore di non-stable kayak yang sebelumnya gitu. Tapi di sini wasit ngehalangin gitu. Ngehalangin. Tapi kemudian akhirnya Drew McIntyre tetap menghajar Cody Rhodes. Tapi Cody berhasil menghindar sehingga malah Claymore-nya Drew McIntyre itu hanya menghancurkan non-stable dan bikin Drew McIntyre kakinya sakit sendiri gitu. Nah kemudian efeknya ternyata cukup parah ketika naik ke ring.
Drew McIntyre sebenarnya dapat momentum untuk Claymore lagi, tapi bahkan untuk jalan lari ke Claymore-nya, melakukan Claymore-nya itu Drew nggak bisa gitu, sehingga akhirnya di situ Cody Rhodes mengambil momentum untuk super cutter, kemudian crossroads ke Drew McIntyre dan akhirnya Cody Rhodes menang. Dari sini ya makanya gue bilang pertandingannya berlangsung sangat clean, tidak ada yang plot twist, walaupun pertandingannya luar biasa, tapi gue rasa kurang mewah, kurang megah untuk menutup WrestlePalooza. Dari sini sih storyline yang mungkin terjadi sih cuman Cody Rhodes versus Seth Rollins saja di Crown Jewel. Kita tunggu aja build up 3 minggu ke depan apa yang akan terjadi di antara mereka. Karena di post show-nya WrestlePalooza mereka sudah berhadapan face off yang kayaknya mengindikasikan champion versus champion di Crown Jewel nanti gitu. Walaupun belum official ya gitu. Dan itulah WrestlePalooza. Gua rasa kurang ada yang kurang gitu untuk sebagai menancapkan bendera PLE pertama ESPN dengan WWE. Rasanya dengan kondisi yang terjadi sekarang, situasi yang ada sekarang, rasanya kurang tertancapkan megahnya gitu sih menurut gua. Dan yang terakhir juga di WrestlePalooza yang terjadi adalah Stephanie McMahon yang diindak ke WWE Hall of Fame Class of 2026 oleh Undertaker. Mungkin itu sesuatu yang spesial yang terjadi juga di WrestlePalooza. Selebihnya pertandingannya sangat-sangat luar biasa semuanya. Kalau lu bisa ikutin tadi apa yang gua jelaskan, semuanya berjalan dengan luar biasa gua bilang. Tapi ya ada yang kurang, lebih ke cara nutupnya aja sih mungkin ya gitu. Anyway, happy dengan WrestlePalooza. Hampir semuanya sesuai prediksi gue. Hanya cuman yang John Cena versus Brock Lesnar yang tidak tepat. Tapi selebihnya, kurang lebihnya mah oke gitu ya, masuk gitu. Nah gimana kalau dengan kalian WrestlePalooza, apakah sama happy-nya dengan gue, atau punya teori-teori lagi selanjutnya yang mungkin akan terjadi di WWE? Boleh banget di komen di episode ini. Boleh juga di share episodenya. WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify. Jangan lupa subscribe channel YouTube Wrestling Universe Indonesia juga untuk bisa mendengarkan WWE Podcast di sana. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue rasa cukup. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.